Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di sesi yang kedua ini kita akan lanjut dengan pembahasan ilmu tasrif atau ilmu sharaf. Yang sesi pertama tadi kaidah ya, kaidah ilmu sharaf. Sekarang kita masuk tasrifannya. Kemarin kita sudah memasuki pada tasrif al-istilahi pada bab yang pertama ya. Bab yang pertama apa ya kawan? Fa'ala yaf'u ya, ingat fa'ala yaf'ulu. Jadi fi'il sulasi mujarrad, fi'il yang 3 huruf asli itu terbagi menjadi 6 bab. Kita merujuk sedikit ya, kita ulang. Terbagi menjadi 6 bab. Yang pertama tambahan apa? Bab fa'ala yang di fathah ain fi'ilnya, fa'ala. Ada berapa bab? 3 ya kawan. Fa'ala yaf'ulu, ulu dulu ya. Yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ala yaf'ulu, ilu, alu. Ya. Ini ingat itu untuk yang fa'ala. Kemudian bab yang kedua ada bab fa'ila di kasrah ain fi'ilnya. Ada 2 bab ya kawan. Fa'ila yaf'alu sama fa'ila yaf'ilu. Itu. Yang terakhir fa'ula yang di dhammah ain fi'ilnya. Itu cuma ada 1 bab. Apa itu? Yaf'ulu. Berarti total berapa? 6 bab untuk sulasi mujarrad, 3 huruf asli. Nah, kita baru memasuki pada bab yang pertama ya kawan. Ya, bab fa'ala yaf'ulu yang di dhammah ain fi'ilnya. Baik. Kemarin yang sudah ngerjakan berapa orang kemarin? Tugasnya. Gimana? Ada yang belum ngerjain berarti ya? Baik, ya kami doakan yang sudah ngerjakan, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat ya. Semoga diberikan kemudahan dan diberkahi langkahnya. Yang belum ngerjakan ya kawan, berusaha ya kawan untuk bisa seperti yang sudah mengerjakan. Kita di situ dituntut untuk belajar menulis juga. Ya, tidak hanya berpikir bagaimana untuk mengaplikasikan, mencocokkan wazan-wazan yang sudah kita hafalkan kemarin, dan kita juga belajar menulis. Ya. Karena dalam bahasa Arab itu kita belajar menghafal, kemudian membaca, mendengar, menghafal, dan juga menulis. Itu diantaranya. Baik, coba antum ulangi tasrif istilahi dari bab fa'ala yaf'ulu. Kira-kira kalau tutup buku gimana? Jangan dibuka bukunya. Bisa nggak? Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Perhatikan di situ. Kalau yaf'ulu berarti nanti fi'il amrnya uf'ul, ya, ngikutin fi'il mudhari' dia. Nanti kalau fa'ala yaf'ilu berarti if'il. Kalau fa'ala yaf'alu if'al, ngikutin fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr itu. Kira-kira sudah hafal ya kawan? Tanpa melihat. Nah, nanti kalau sudah kita masukkan satu persatu semua kosakata yang ada di sini. Baik, silakan. Di tasrif dulu ininya ya. Wazannya dulu, nanti baru kita masukkan contoh-contoh yang di bawah tadi, yang kemarin kita sudah kasih PR ya. Baik, dari fa'ala yaf'ulu dulu, silakan. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun. Ya, hafal kan? Hafal ikhwan? Ini wajib, ini harus dihafalin ya. Katanya pengen bisa baca kitab gundul. Semua orang yang hebat ya, sastrawan Arab maupun orang-orang yang jago baca kitab melalui proses seperti ini.
Semuanya kayak gitu. Harus kayak gini prosesnya, Ikhwan. Jadi antum jangan melihat hasilnya ya. Prosesnya seperti ini nih, pada nasrib seperti ini. Coba antum lihat aja, semua begini. Ya dasarnya dulu, antum harus melewati prosesnya dulu nih. Ini kalau sudah bisa ini udah nggak usah dibuka, udah hafal antum nanti. Baik, sekali lagi coba tutup bukunya. Ya, silakan. Fa'ala yaf'ulu. Mif'alun. Mudah kan ya? Cuman berapa itu? Ada totalnya 9 ya. 9 doang itu. Itu 10 karena binaknya. 9 ya kawan. Mudah insyaallah. Ini baru istilahi ya. Makanya anak tekankan antum harus bisa dihafal yang istilahi. Karena nanti ada yang tasrif lughawi, yang vertikal ya kawan, yang menurun ke bawah. Ini kan horizontal ini, yang istilah ini horizontal, mendatar, menyamping. Nanti ada yang vertikal, yang namanya lughawi. Nah, setiap dari kata kerja ini atau kata-kata ini ada tasrif lughawinya. Nah, makanya dasar ini harus anda pegang dulu sebelum kita masuk ke tasrif lughawi, tasrif yang vertikal. Baik, kemarin kita sampai mana contohnya? Nasara sudah ya. Nasara sudah, sekarang ada tasrif dakhala. Dakhala sudah belum? Belum ya? Silakan tasrif dakhala, bareng-bareng aja nggak apa-apa. Ingat masdarnya apa kemarin dakhala? Dukhulan ya, jangan dahlan tapi dukhulan. Fadal. Dakhala yadkhulu. Dukhulan, terus dakhilan. Madakhalun, medakhalun. Kalau tanpa melihat bisa nggak? Iya, iya, sama kayak yang di atas. Wazan yang tadi fa'ala yaf'ulu, pokoknya disamakan semua, dikiaskan semua. Iya, jadi nanti kita melihat tambahan-tambahannya yang tidak asli kelihatan. Kayak madkhulun, itu yang asli apa? Dal, kha, lam. Berarti mim, kemudian wawu itu tambahan, bukan asli. Ya, ketahuan kan? Mana huruf asli, mana huruf tambahan. Contoh lagi, madkhalun. Mana yang asli? Ya dal, kha, lam itu. Berarti mim apa itu? Mim huruf tambahan. Paham sekarang ya? Contoh lagi, dukhulan. Yang asli mana? Ya da, kha, lam. Berarti wawunya tambahan. Begitu nanti antum tahu asal usul setiap kalimat. Baik, coba ditutup bukunya dakhala, tasrif. Ini enggak satu-satu ya, bareng-bareng aja nggak apa-apa, biar cepat. Kalau satu-satu takutnya antum nggak bisa minder besok kabur, ya kan? Iya. Soalnya ini bukan anak pondok nih katanya gitu kan, nanti protes. Kita kan bukan santri kan. Semoga tidak demikian ya, Fan. Ingat ya, kata Yahya bin Abi Katsir, la yunalul ilmu birahatil jism. Kata beliau, ilmu itu tidak bisa diraih dengan santai-santai, badan yang berleha-leha. Ya, ini beliau rasakan sendiri dari pengalaman. Sampai beliau itu di akhir hayatnya meninggal dalam kondisi buta matanya. Ya, Yahya bin Abi Katsir salah satu gurunya dari Imam Bukhari. Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Abi Katsir. Di antara ucapan beliau demikian. Jadi ilmu itu tidak bisa diraih dengan rasa yang santai-santai, jiwa yang enak. Ya, hati harus ada upaya dan usaha di situ. Karena beliau dalam kehidupannya ya, dalam ketika mencari ilmu hadis, beliau kan termasuk ya ulama yang ditakdirkan miskin ya kan. Jadi nggak punya lampu, nggak punya misbah lampu di rumahnya, sehingga dia memanfaatkan lampu bulan purnama untuk menulis. Kan gelap itu ya. Kemudian kadang ada orang yang ronda,
Orang ronda kan bawa apa? Bawa lampu. Beliau manfaatkan di situ. Sehingga ketika menulis kan matanya sangat berat ya. Fokus untuk menulis dalam kondisi cahaya yang minim. Ya, sehingga mata beliau sampai buta. Maka timbul ucapan lan tanalal ilmu bi ruhatil jism. Ilmu tidak akan diraih ya dengan santai-santai. Karena beliau rasakan sendiri dalam proses mencari ilmu. Jadi harus ada upaya. Antum sempatkanlah. Ya mungkin antum kerja di pabrik ya, bawa catatan ya kawan. Catatan ya. Catatan wazan ini fa'ala yaf'ulu sampai isim alat maf'alun mif'alun. Pas mungkin waktu istirahat antum buka lagi, coba antum aplikasikan contoh-contoh dari fi'il sahih yang di bawahnya itu. Ya insyaallah dalam waktu yang singkat antum bisa. Ya. Jangankan kita ya kawan, ulama besar seperti Al-Imam ya Abu Hatim Ar-Razi kalau nggak salah ya. Dalam sebuah riwayat ketika beliau hendak dimandikan jenazahnya, seorang ulama besar ini kawan ya, Abu Hatim Ar-Razi. Waktu itu ketika dicopot, dicopot bajunya, ketika hendak dilepaskan bajunya, beliau kan memakai sarung dan ada kan gulungan sarung gini kan. Nah ketika dibuka gulungan sarungnya itu apa ya kawan? Terdapat banyak kertas-kertas, catatan-catatan hadis. Bayangkan, berarti beliau sehebat beliau itu tetap murojaah. Dia menulis, dia letakkan di gulungan sarungnya. Ini yang tahu teman-temannya atau kerabat-kerabatnya yang hendak memandikan jenazahnya. Ya, sekelas beliau loh yang hafal ribuan hadis, tapi di akhir hayatnya tetap murojaah, tetap belajar. Itu yang menakjubkan ketika dikisahkan tentang Abu Hatim Ar-Razi. Begitu ya kawan mereka. Jadi sekelas mereka tetap murojaah. Ya, sama kalau kita nggak diulang, nggak murojaah ya tetap hilang hafalan. Ya, jadi jangan meremehkan ya. Ingat, semua apa yang kita upayakan untuk ilmu itu bernilai pahala. Ingat itu ya. Antum di situ pikirkan di situ. Bernilai pahala, bukan sia-sia, akan bernilai pahala. Baik, coba antum tutup ya. Coba dakhala ya ikhwan. Ini kalau lancar berarti lanjut yang lain, contoh yang lain. Ayo. Suaranya kok melemah? Hah? Apa sudah ngantuk ini? Baru jam ini loh. Belum udah jam 8 loh. Iya. Semangat ya. Kalau kenceng berarti kan kelihatan semangatnya. Kalau melemah berarti kayaknya masih mikir berarti ya. Baik, khair insyaallah. Langsung masuk kharaja deh. Kharaja masuk kharaja. Ayo kharaja yakhruju. Masdarnya khurujan. Fadhal. Kharijun, makhrujun, ukhruj, takhruj, makhrajun, mihrajun. Sekali lagi ya, Wan. Nah, sekarang kita bagi aja ya, biar gampang. Sebelah kanan, sebelah kiri ya. Kalau bareng-bareng kayaknya tambah lemah suaranya. Kita bagi deh, kanan kiri ya. Baik, sekarang kharajatnya keluar. Jadi nanti antum tinggal diaplikasikan ya. Kalau saya bilang tempat keluar, apa bahasa Arabnya? Makhraj. Keluarlah, apa bahasa Arabnya? Ukhruj, fi'il amr berarti. Jangan kamu keluar. La takhruj. Ya, pengeluaran. Masdarnya khurujan. Dia telah keluar. Kharaja. Telah berarti kan isim fi'il madhi. Dia sedang keluar. Baik. Yang dikeluarkan
Makhrujun. Orang yang dikeluarkan berarti isim maf'ul, yang dikeluarkan berarti makhrujun. Begitu ya kawan. Orang yang keluar kharijun. Begitu ya. Jadi antum sudah bisa nih. Antum yang penting dasarnya ya kawan dikuatkan dulu, dikokohkan. Tasrif wazan-wazan yang dasar ini dari fa'ala yaf'ulu antum kuatkan dulu. Nanti yang lain ngikut semua, ngikut. Tinggal dikiaskan saja. Dan arti satu persatu antum hafal ya, dari fi'il madhi, fi'il mudhari', masdar, isim fa'il, fi'il amr, fi'il nahi, kemudian isim zaman, isim makan, dan isim alat. Itu diusahakan sudah antum kuasai. Iya. Jangan setengah-setengah ya, totalitas kalau ingin bisa. Ya, baik. Karena kita belajarnya seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Kalau nggak serius, ya sama aja ntar hasilnya nggak maksimal. Baik, sekarang kita masukkan fi'il yang selanjutnya, kataba, ikhwan. Kataba. Fadal yang sebelah sini. Bareng-bareng dulu, nanti baru kanan kiri ya. Fadal, kataba yaktubu. Masdarnya apa kemarin? Kitaban, kitab atau kitabatan, boleh. Kitaban aja ya, nggak apa. Fadal. Uktub. Nah, sekarang antum ketemu kan? Sering dengar kan? Bahasa Arabnya meja, maktabun. Ini asal usulnya dari kataba. Oh, ternyata dari kataba. Setelah kita tasrif ketemu maktabun, tempat menulis, berarti meja. Di situ loh letaknya. Makanya kalau antum jago di ilmu shorof, antum bisa menguasai susunan kata-kata yang lain. Sering saya sampaikan begitu ya. Satu kata dipalingkan menjadi beberapa kalimat yang menghasilkan makna yang berbeda. Iya, itulah ilmu shorof. Berarti satu kata kataba, kita nanti bisa mengetahui puluhan dari kata-kata yang lain yang dari hasil dari kata dasar kataba. Artinya satu kata dasar kataba kita bisa tahu dengan bisa mengetahui kosakata yang lain, puluhan kosakata yang lain. Begitu maksudnya ya. Itulah di ilmu shorof. Baik, sekarang sebelah sini Pak, kataba, fadal. Kataba yaktubu. Katibun ya. Nah, ahsantum. Fadal yang sebelah kiri. Kata banyak tubuh. Nah, jadi maktab itu bisa dikatakan kantor ya. Karena kantor itu kan berisikan meja-meja untuk menulis. Office lah bahasa kita ya, bahasa Inggrisnya. Itu bisa dikatakan kantor, bisa meja, bisa. Ya, itu arti maktab. Jadi disesuaikan aja nanti. Disesuaikan dengan apa maksud yang kita inginkan. Baik. Sekarang kita tanya lagi nih. Orang yang menulis atau sekretaris, bahasa Arabnya apa? Katibun. Baik. Jangan kau menulis. Tulislah. Tulisan. Ya, kitabatan ya. Tulisan berarti masdar ya, ikhwan. Kitabatan. Baik, yang ditulis. Nah, maktubun. Kok macet ini? Ya. Tambah macet ini. Maktub yang ditulis berarti maktub. Yang ditulis ya. Tempat menulis maktabun. Alat menulis miktabun. Dia laki-laki sedang menulis. Yaktubu fi'il mudhari' berarti dia telah menulis kataba. Nah, begitu ya, Fan ya. Baik, insya mudah ya, kataba selesai. Sekarang kita masukkan lagi qatala yaktulu, membunuh.
Ayo fadal, qatala yaqtulu qatlan. Masdarnya qatlan ya. Masih sama dengan wazan yang pertama tadi, fa'lan. Tafadhal. Qatala yaqtulu qatlan. Qatilun. Ya. Sebelah kanan, Pak. Fadhal. Maktalun, miktalun ya. Nah, fadal sebelah kiri, barakallahu fiik. Nah, masya Allah, mumtaz ya. Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan begini, man qatala, itu kan ya. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh, ya kan begitu? Man qatala. Man siapa? Qatala membunuh. Nah, itu sudah tahu satu kosakatanya satu nih, mufradat. Qatala membunuh. Barang siapa yang membunuh mu'ahadan, orang kafir yang mu'ahad. Orang kafir yang terikat perjanjian. Jadi kita kan nggak boleh tuh membunuh orang kafir sembarangan ya. Orang kafir yang terikat perjanjian damai ya kepada kaum muslimin. Jadi kan kita sudah ada perjanjian ya, saling tidak menyerang, saling damai antar negara. Ya kata Nabi, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah itu ya, itu hadisnya ada di situ. Mu'ahad. Karena mereka terikat perjanjian damai. Kita dengan negara lain, negara Eropa, negara-negara lain kan terikat perjanjian damai dengan negara-negara Islam yang lainnya. Maka nggak boleh saling menyerang, saling membunuh. Maka Nabi mengancam, barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Baik, sekarang kita masuk lagi ikhwan. Kafaro yakfuru. Kita selesaikan semua ya kata dasar ini hari ini insyaallah. Kafaro yakfuru, fadhal. Farun mikfarun. Nah, fadhal sebelah kanan, Pak. Kafaro yakfuru. Iya, kafir atau mengingkari artinya. Namanya orang kafir itu kan mengingkari. Ya, sebelah kiri berarti, belum ya? Fadhal Mas. Mikfarun. Nah, berarti orang kafir apa bahasa Arabnya? Kafirun. Nah, kafir jelas ya bahasa Arabnya kan orang kafir, berarti kafirun. Ikut wazan fa'ilun, isim fa'il. Ya. Jangan kamu kufur. Apa bahasa Arabnya? La takfur. Ya, kekufuran. Berarti isim masdar. Kufran, kekufuran. Kekafiran lah dia. Baik. Insya mudah ya. Lanjut kita ke fi'il selanjutnya, satara yasturu, menutupi. Fadhil Mas, bareng-bareng. Satara yasturu satron. Satara yasturu satron. Satirun masturun. Ustur. Ada yang namanya mastur? Ada kan, pernah dengar kan? Namanya mastur. Anak punya teman dulu di Saudi namanya mastur. Tukang pijat di sana, Pak. Insya Allah ya. Lah ini dari kalimat satar, artinya menutupi ya, kawan. Dalam sebuah hadis dikatakan apa?
Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, menutupi ya. Man satara, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya dia di akhirat. Nah, ini keutamaan kita menjaga aib seorang muslim. Ini dari kalimat satara. Fadil yang sebelah sini Mas, kanan, satara yasturu. Baik, sebelah kiri. Mastarun. Santum barakallahu fiik. Baik. Jangan kau tutupi. Tutuplah. Yang ditutupi mastur ya. Tempat menutupi atau waktu menutupi mastarun atau mistarun? Ma ya di fathah, mastarun. Kalau mis berarti alat untuk menutup. Mistar ya. Penutupan satron itu masdar ya. Dia telah menutupi. Satara, kalau dia sedang menutupi yasturu. Mudah ya, ini baru beberapa wazan ya, dari fi'il madhi sampai fi'il isim alat. Baik, lanjut. Kana sayfan, kana sayap nusuk. Latak maknason miknason. Kita sering dengar ya, miknasatun. Artinya apa? Sapu. Karena bahasa di sini apa? Alat untuk menyapu, berarti sapu. Makanya bahasa Arabnya sapu itu ya miknasatun. Dari kalimat kanasa, alat menyapu. Isim alat dia, Pak. Berarti apa? Sapu. Ya. Nah, ini bisa antum praktekkan ya. Bisa antum praktekkan secara sederhana mungkin. Sapulah, uknus. Jangan kau sapu, la taknus. Ya, begitu. Baik, lanjut saja ya, kawan ya. Razaqo, lanjut ya, fadal. Razaqo yarzuku. Marzakun. Ingat, isim makan, isim zaman, isim alat jangan kebalik-balik ya. Suka kebalik ini. Kalau isim zaman, isim makan pakai wazan maf'alun, berarti marzakun. Kalau isim alatnya mi di kasrah, mirzakun. Beda tipis ya. Beda tipis, beda makna juga. Baik, silakan yang sebelah sini Pak. Razaqo. Rizqan. Urzuk. La tarzuk. Mirzakun. Naam, barakallahu fikum. Sebelah kiri Mas. Lishimal. Nah, kita sering dengar ya, Fan ya. Allah punya sifat Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, sang pemberi rizki. Ya, sang pemberi rizki. Rizqan, rizki ya. Kita sering pakai bahasa kita ini. Ini pakai dari bahasa Arab, rizki atau rizqan dari masdar. Baik, sekarang kita masuk rokoda. Rokoda yarkudu. Fadil. Masdarnya apa kemarin? Ruku dan ya. Baik, silakan ditasrif.
markodun, mirkodun. Artinya tidur. Iya, tidur. Tidurlah apa maksudnya? Urkut. Jangan kau tidur. La tarkut. Ketiduran. Apa ketiduran? Masdarnya apa? Ruku dan tempat tidur. Markodun ya. Alat tidur mirkodun. Iya. Berarti bantal atau kasur Pak ya? Bisa, cuman nggak populer Pak. Tidak populer dia. Iya. Baik, sekarang kita masuk darosa. Sedikit lagi nih Evan. Darosa ya durusan masdarnya. Atau darsan ya. Ya darsan. Baik, silakan. Ya, madrasatun kan tempat sekolahan ya, tempat belajar ya, sekolahan. Maka bahasanya madrasatun atau madrasun atau madrasatun, tambahkan tak marbutoh doang tuh. Madrasatun tempat belajar, berarti sekolahan ya. Udrus apa bahasanya? Apa artinya udrus? Belajarlah. Jangan kau belajar. Pelajaran. Darsan atau darsun yang dipelajari. Madrusun ya. Jadi itu antum melatih otak juga ya, biar cepat berpikir itu. Iya, biar enggak cepat pikun. Baik, sebelah sini Pak, darasanya derusu. Baik, sebelah kiri. La tadrus madrasun. Baik, ahsantum. Yang terakhir Ikhwan, akhadha ya'khudu. Mas ya'khudu. Khudun, khud, la ta'khud, ma'khadun, mi'khadun. Nah, kemarin saya belum jelasin tentang ini ya. Khud ini sedikit. Kenapa kok menjadi khud? Ini ada prosesnya ya, hapus saja ya. Seperti biasa, antum kembalikan ke wazan dulu, uf'ul ya wazannya. Samakan aja dulu. Berarti apa? Ukhud. Betul? Betul begini ya. Ini asalnya begini. Samakan dulu ya. Dari alifnya, lam fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, lam fi'ilnya. Persis. Kemudian kenapa bisa menjadi khud? Ini kaidahnya begini. Kalau ada alif dan hamzah, mana yang lebih kuat dari dua huruf ini? Alif atau hamzah? Hamzah dong, yang sahih kan? Kalau alif itu huruf lemah. Ingat, alif ya dalam bahasa Arab dikatakan huruf illah, huruf yang cacat. Maka kadang disingkirkan, dianaktirikan, dikambing hitamkan, dianaktirikan, kadang dibuang, nggak berguna lah begitu. Itulah huruf yang cacat. Maka ketika melihat ada huruf yang sahih, hamzah, bergandengan dengan huruf illat, huruf yang cacat yaitu alif, maka yang berhak untuk diharokati mana ikhwan? Hamzah ya. Baik, kita gini ya.
Uhud gitu ya bahasa Arabnya. Baik. Kemudian ini dibuang ya. Berarti alifnya sudah nggak berguna ya. Buang. Karena dia huruf yang cacat, nggak berguna udah. Jadi baca Uhud. Nah, dalam bahasa Arab, ya kawan ya, dalam bahasa Arab itu orang Arab ketika mengucapkan kalimat Uhud itu kesulitan. Namanya thiqal. Berat bagi mereka. Sehingga kemudian apa? Dibuang hamzahnya. Sudah dibuang, jadinya apa? Khud. Udah gitu doang. Itu prosesnya seperti itu. Ya. Prosesnya seperti itu. Atau enggak begini. Ada yang mengatakan begini. Iya, hampir sama sih ya kawan. Sama sih. Maksudnya begitu ya. Artinya hamzahnya dibuang. Kemudian apa? Karena bertemunya dua hamzah di sini, maka kemudian iltiqa'i sakinain. Karena ini aslinya gini ya kawan. Aslinya kan dia nggak berharokat ya. Atau masih ingat nggak proses fi'il amr dulu? Aslinya alif ini kan nggak berharokat, betul nggak? Nggak berharokat. Kemudian berarti kan kita kembalikan ke asal ini. Sama-sama dia nggak berharokat. Sama-sama dia sukun. Taruhlah begini ya. Dalam istilah lain, iltiqa sakinain. Bertemunya dua sukun. Dua sukun kan? Berarti kan sama-sama mati, nggak bisa kebaca, maka sama-sama dibuang. Dua ini. Itu yang proses kedua yang mengatakan demikian. Ya, iltiqa sakinain, sama-sama dua sukun bertemu dan nggak bisa kebaca, kemudian buang saja sudah, langsung dibaca khud. Itu yang mengatakan demikian. Ya, itu proses akhodah. Kemudian kita sedikit ya belajar menyusun kalimat ini. Menyusun kalimat. Coba kita susun. Nanti antum terjemahkan ke bahasa Arab ya. Bisa insya Allah, sudah tahu kosakatanya udah banyak kita pelajari. Telah belajar orang kafir. Ini terjemahkan ke bahasa Arab ya, sesuatu yang antum tahu saja, sesuai dengan tasrif yang kita sudah pelajari. Telah belajar orang kafir. Kemudian dia masuk Islam. Coba ikhwan pelan-pelan diterjemahkan di sini. Kemudian bahasa Arabnya summa ya. Kita sudah belajar kemarin summa. Ayo, telah belajar apa bahasa Arabnya? Darosa. Boleh saja darosa. Oke. Orang kafir, isim fa'il berarti kafirun. Gampang kan? Gampang gak ya Pak? Terus summa, kemudian masuk apa? Bisa pakai fi'il madhi, bisa pakai fi'il mudhari. Intinya sama dia. Pakai fi'il madhi aja ya. Summa dakhala. Islam ya Islam sudah. Al-Islam. Sesimpel itu ya. Gampang ya. Berarti kita susun sekarang nih yang benar. Darosa kafirun summa dakhalal Islam. Nggak pakai harokat itu bisa baca, ya kan? Karena sudah tahu kaidah sorofnya. Nggak perlu diharokati sudah. Berarti anda bisa baca kitab gundul gitu kan ya? Nah ini gini ya Pak, mudah kan sebenarnya. Cuma itu dikembangkan terus. Nggak, namanya ilmu itu nggak bisa berhenti ya Pak. Sama ana sendiri
Kalau nggak terus belajar, anak juga lupa. Terkadang kita dikasih buku terkait masalah firqah madhab, ya tentang masalah madhab, perbandingan madhab. Itu juga kadang kesulitan memahaminya. Ya, kesulitan memahami. Karena setiap buku itu berbeda dengan penulisnya dan sastra bahasanya juga pengaruh. Ya, nah ini contoh lain ya, kita kasih contoh yang lain. Ada yang mau maju nggak nanti? Hah? Ada yang mau maju? Maju ke depan, tulis ya. Telah kafir orang yang membunuh coba diterjemahkan ya, ditulis ke bahasa Arab ya. Penolong agama Islam. Agama itu bahasa Arabnya ya, din kan, dinun agama. Ya Islam ya. Tambah lagi nggak? Biar agak panjang dikit kalimatnya. Udah segini aja dulu ya. Nanti gampang kita kembangkan lagi. Ada yang mau maju ikhwan menerjemahkan ini? Telah kafir orang yang membunuh penolong agama Islam. Atau pembela lah. Penolong kan pembela sama ya, pembela agama Islam. Ada yang mau nulis ke depan sambil belajar tulis Arab? Awalnya kafarah biasanya. Hah? Iya. Fadalah. Masalah aja kan saya. Iya. Nanti ada yang ngoreksi insyaallah. Ya. Bebas hapusnya nggak apa-apa itu. Insyaallah. Coba dibaca. Qatala apa qatilun? Qatala ya? Nah, kafaro qatala terus dinil Islam. Baik. Ada yang mau meluruskan ya, Wan? Ada yang mau ini mengoreksi? Barangkali perhatikan kalimatnya. Telah kafir berarti fi'il madhi. Oke, tulis ya. Kafaro. Orang yang membunuh. Qatilun. Berarti isim fa'il ya, kawan. Dan nggak mungkin ya. Ini saya kasih kaidah. Nggak mungkin fi'il ketemu fi'il. Itu susunan yang salah dalam bahasa Arab. Kalau seandainya fi'il ketemu fi'il, antum kasih an di situ di tengahnya an. Contohnya mungkin kafaro ai an qatala begitu, atau an yaktula begitu, kasih an ya kalau mau ketemu fi'il. Tapi kalau fi'il langsung bertemu begini,
Ini dalam susun Arab keliru ya. Keliru, afan ini keliru. Harus pakai an barangkali di sini. Begini. Nah, begini. Biasanya begitu ya, Pak. Berarti biasanya setelah fi'il itu isim. Berarti kafaroko tilun. Telah kafir pembunuh, penolong apa ya, Pak? Nasir. Iya, isim fa'il juga ini. Nasir. Nasiro dinil agama dinil Islam. Ya, kafara qatilun nasira dinil Islam. Gitu. Seandainya nggak pakai harokat, antum bisa ngebaca. Sudah tahu wazan-wazannya, ya. Ini isim fa'il, ini juga isim fa'il, ini fi'il madhi. Ngerti ya? Itu kalau nggak pakai harokat. Simple sebenarnya ya. Cuman mau belajar atau tidak, gitu aja sebenarnya ya. Baik, lagi Ikhwan, contoh lagi. Sekarang antum terjemahkan lagi ya. Kita hapus ini. Ya kata kerja itu aja dulu yang sudah kita pelajari ya. Jangan kemana-mana. Jangan kau bunuh. Ya. Berarti ini fail apa ini? Fail nahi ya. Orang yang menutup aurat ya kan ya. Bahasa Arabnya aurat ya aurat. Dan tolonglah ya, dan belajarlah. Pokoknya belajarlah di tempat atau di ini ya, di tempat belajar. Berarti sekolah ya. Silahkan yang mau menerjemahkan bahasa Arab. Nggak usah diharakatin, nggak apa-apa. Fadil ya Fad. Wah. Fadalah. Ya, boleh Mas. Fi.
Di fi ya. Tempat belajar. Khalas. Baik, coba kita tengok. La taktul, orang yang menutup aurat, betul Mas? Berarti isim fa'il Mas ya? Ini apa Mas? Isim fa'il apa isim fa'il madhi nih? Berarti panjang Mas ya? Ya, berarti la afan taktul. Enggak usah diragukan ya, antum udah bisa baca sekarang. La taktul. Satirul aurah. Nanti kalau i'rab sebenarnya kalau secara ilmu nahwunya dibaca satiro sebagai objek, tapi nanti aja pelajarannya ya. Sementara ini dulu deh, bisa ngebaca susunannya dulu. Nanti untuk harokat akhir dibaca u i a, ini di pembahasan i'rab ya. Sabar dulu. Pokoknya satirul aurah. Terus wadrus ya, wa udrus. Fil ya madrasah ya, fil madrasah. Pakai tak marbut aja biar populer ya. Nah, jelas ya kawan? Ini antum bisa baca tanpa harokat karena sudah tahu ilmu sorofnya. Sama ya, kayak gitu doang. Kayak gitu doang ya kawan. Padahal mumet ya. Iya. Maksud saya tuh simple gitu loh. Begini doang sebenarnya. Tapi kan tetap harus dikembangkan terus. Karena kalimat tuh nggak ini aja kan. Kosakata Arab nggak ini aja. Banyak sekali. Itu harus kita kembangkan terus dan belajar terusnya di situ. Ya. Gimana? Cukup, ntar ada PR aja ya. Ntar langsung susun sendiri. Tak suruh nerjemahin ya. Baik, ada pertanyaan nggak kawan? Sampai sini. Ya, betul, Ustaz Zidan. Bisa, apa namanya? Kemarin kan baru masuk. Iya. Entah udah udah dijelasin sama kita atau belum? Bisa untuk penentuan masdar. Huruf masdar itu dia mengikuti yang udah yang paten ya, fa'lan gitu ya maksudnya. Ya, atau dia ada kaidah tertentu untuk penentuannya. Santom. Jadi ada pertanyaan bagus ya kawan. Kan kemarin sudah saya singgung ya. Untuk masdar itu sifatnya sama'i. Tahu sama'i ya? Harus mendengar dari lisannya orang Arab dan harus banyak membaca. Nggak ada wazan khusus, harus ini nggak ada. Ya, makanya saya sering katakan tadi untuk masdar itu sifatnya sama'i. Sama itu apa? Kita mendengar dari orang Arab yang biasa terucap dari mereka. Karena ini kan bahasa Arab, bahasa mereka. Jadi kita ngikut mereka Pak ya, ngikut apa kata mereka. Yang populer diucapkan mereka, yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, buku-buku mereka, itu yang kita ikuti. Makanya pentingnya banyak membaca, banyak mendengar di sini. Ya, sifatnya sama'i. Nggak seperti yang lain kan? Yang lain kan jelas tuh paten. Fi'il amr uf'ul wazannya. Ya, atau lataf'ul itu mudah. Kalau yang kayak masdar itu diantaranya ini sifatnya sama'i. Ada yang sama dengan wazannya ini, ada terkadang apa? Ada wazan yang lain, mengikuti wazan yang lain. Nanti kita bahas insyaallah. Ada kok di pembahasan wazan masdar yang biasa digunakan pada fi'il sulasi mujarrad. Ada. Wazan apa saja? Seperti wazan ikut wazan fu'ulan. Ini begini, terkadang ikut wazan ini, kadang fa'lan. Ya. Kadang begini, kadang fi'alan, begini. Nanti tinggal dicocokkan saja yang mana yang sering dipakai, ya. Karena banyak.
Nanti insya Allah kita bahas di isim mushtaq. Ya, isim mushtaq ada pembahasan khusus terkait masdar, cara membuat masdar. Ya, cara membuat masdar. Itu biasanya kalau yang sulasi mujarrad yang 3 huruf asli ikut wazan-wazan ini. Ya, wazan ini. Di antaranya ya ini ya, di antara saja. Masih banyak kalau nggak salah ada 8 kalau nggak salah. 8 kalau nggak salah ya. Ini di antaranya. Ngerti ya, kawan? Iya. Itu ya, Zidan ya. Jadi sifatnya samai. Berarti harus banyak mendengar dari apa kata mereka. Mana yang populer dipakai mereka, itulah yang kita pakai. Kalau nggak populer, jadi nggak melulu ikut wazan. Fa'lan nggak ya, kawan? Kalau fa'lan terus kita nanti menyelisih mereka, lisan mereka. Nah itu keliru, karena ini bahasa Arab, bahasa mereka. Maka harus apa ikut kata mereka. Kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri ya, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Itu terkait masalah masdar. Tapi kalau yang masdar mim tau nggak? Masdar mim itu masdar yang diikuti diawali huruf mim, itu sama ikut wazannya maf'alun, seperti isim zaman, isim makan yang ada di buku ya, itu sama ikut wazan maf'alun. Gampang kalau masdar mim. Tapi kalau masdar yang ini, yang deretan nomor berapa itu? Fi'il madhi, mudhari, kemudian masdar ya, deretan nomor 3 Pak ya, dari tasrif istilahi, itu sifatnya sama'i. Sama itu harus mendengar dari kebiasaan orang Arab. Jadi nggak harus pakai wazan ini patokannya, enggak. Baik, mungkin demikian ya. Ada lagi pertanyaan Ikhwan? Nanti Ustaz Zidan ada di pembahasan masdar. Masih agak lama tapi soalnya kita baru masuk bab pertama tadi. Baru masuk isim itinja dari bangunan akhir ya. Kalau antum ingin tahu ya bisa dibuka sendiri di bab pembahasan masdar. Ya ini contoh sederhana ya, contoh sederhana terkait ya apa yang sudah kita pelajari dari tasrif istilahi. Gitu ya, Pak. Artinya antum nanti belajar secara bertahap. Ternyata oh ini ternyata terbukti. Jadi bukan ilmu sihir ya. Tulisan Arab tanpa harokat atau gundul, kitab gundul atau kitab kuning itu bisa kebaca dengan ilmu sorof. Karena sudah tahu wazan-wazannya antum, tinggal diikutkan wazan saja. Jadi bukan ilmu ngarang, nggak ada ilmu ngarang, nggak ada ilmu sihir di sini. Ya, jelas semuanya. Tinggal nanti kita perbaiki i'rabnya saja, harokat akhir. Tapi yang paling menentukan adalah ilmu sorofnya. Karena sorof itu membaca dari awal ya kawan ya. Dari awalnya sudah kebaca semua. Kalau nahwu kan sekedar apa? Harokat akhir. Dibaca un, in, an, kasrah. Dibaca dhammah atau dibaca fathah, itu doang. Hanya yang paling penting di sini, ya semuanya penting ya kawan ya. Sorof, nahwu itu sama-sama penting. Tapi yang paling dominan adalah ilmu sorof. Kalau sorof antum kuat, insya Allah bisa baca apapun bentuk kalimatnya. Benar kata Imam Syafi'i, ya ummul arabiyah as-sorfu. Induknya bahasa Arab itu ilmu sorof. Wa abuha, dan bapaknya siapa? An-nahwu, nahwunya. Jadi harus ada kerjasama antara ibu dan bapak. Tapi yang paling dominan, yang paling bekerja berat, yang paling kerja keras, ya peranannya paling banyak di rumah siapa? Seorang ibu kan, karena banyak ngurus anak, memasak, mencuci dan seterusnya. Makanya di sini juga sama. Sorof itu paling penting dan paling mendasar dan paling dominan untuk membaca kitab gundul. Karena dia biar dari awal tuh, dari awalnya bisa kebaca semua. Kalau nahwu kan ujungnya saja. Harokat akhir saja itu pembahasan nahwu di situ. Baik, mungkin demikian ya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti harus banyak berlatih ya supaya bisa nanti semakin bisa insyaallah. Baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.